went to an R&R for the first time in Malaysia the other day, and it is so much nicer than what we have in the United States. The fact that Malaysia has been modernized since forever. Gila, gila. Aduh, sudahlah ini tak layak lah bang. Ini jorok banget daerah mana nih guys? Jorok kalian tuh ya, jorok banget guys. Janganlah kayak gini guys, ya Allah, jaga lingkungan tuh. Banyak saya menemukan itu di rest area di Indonesia. Otak kalian tuh di mana guys? Pakailah otak kalian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di sini guys. R&R Malaysia dan Indonesia ini sangat-sangat berbeda jauh. Sampai-sampai istilahnya banyak turis ataupun orang luar memuji R&R Malaysia, sedangkan di Indonesia kayak gini guys. Allahu Akbar, sangat-sangat tidak layak gitu di Indonesia ini. Kok bisa begini? Saya malu saya guys ya. Tapi kita harus tengok video ini supaya kita sadar gitu kan, biar kita istilahnya orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Malaysia, orang-orang manapun yang istilahnya tidak cinta kebersihan, biar sadar gitu ya guys ya, untuk mencintai kebersihan. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Perbandingan rest area di Malaysia dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Kenapa di tuh? Malaysia, kawasan rehat dan rawat dikenal bersih, luas, tertata rapi, serta dilengkapi fasilitas lengkap seperti toilet nyaman, area makan yang layak, tempat ibadah, hingga ruang istirahat keluarga. Tidak heran jika banyak pelancong asing merasa kagum dan memuji kualitas rest area yang mereka anggap setara dengan fasilitas kelas dunia. Sebaliknya, sebagian rest area di Indonesia justru menuai kritik dari warganya sendiri. Loh, kok bisa? Bau tak sedap, sampah berserakan, serta toilet yang tidak terawat masih sering ditemukan, bahkan di ruas jalan tol yang tergolong baru. Waduh, bisa gitu guys. Sudah lama saya nggak ngetol sih. Nggak ngetol jauh gitu maksudnya. Wajah pelayanan di mana ini ya? Justru jauh dari kata nyaman. Perbedaan ini bukan semata soal fasilitas, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan dan kesadaran bersama dalam menjaga ruang publik. Rest area seharusnya menjadi tempat beristirahat yang nyaman, betul, bersih, nyaman juga, dan manusiawi bagi siapapun yang melintas. Nah, ini adalah rest areanya. Oh, ini keadaan R&R di Indonesia guys. Kita nak tengok nih guys. Ini ya, ini di beberapa tempat mungkin ya rest area di Indonesia guys. Seperti ini. Ini saya sudah beberapa kali berhenti di rest area dan semua keadaannya kurang lebih seperti ini. Mungkin ada yang bagus ya, mungkin. Oh, ini sederhana banget ya. Karena mungkin bisnya itu berhentinya di tempat seperti ini ya, saya dapatkan seperti ini lah. Bener. Aduh, kenapa masih ada seperti ini? Kayaknya bukan di dalam tol ini. Ini rest area di luar tol ini, di jalan biasa ini guys. Iya, tapi setidaknya pemberhentian itu bagus gitu loh ya. Rest area itu dijaga gitu harusnya. Oh iya guys, ini masih sederhana banget. Seterusnya, dan saya akan mau ke toilet ya. Saya nampak dari jauh itu toiletnya di sana. Oh, jauh banget. Ini kayak bukan R&R nih guys, ini kayaknya tempat pemberhentian biasa gitu yang dikelola oleh orang-orang bukan pemerintah gitu loh ya. Kayak orang biasa gitu, swasta lah. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi ini rest area loh guys, bener toiletnya banyak kayak gini. Arah Lampung ya. Bagus lagi toilet Kota Medan. Gila sih guys ini. Jadi ya inilah
kesadaran ya, kesadaran daripada orang tempatan, kesadaran orang yang istilahnya pendatang. Ya kita sama-sama menjaga ya tempat itu ya guys. Jangan sampai tempat itu menjadi jelek gara-gara kedatangan kita atau gara-gara memang tidak dirawat gitu kan. Makanya kenapa toilet itu berbayar ya, untuk membayar orang untuk membersihkan itu lah guys ya. Seperti itu ya guys ya. Allah, beda kalau dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kalau ada istilahnya kota untuk bayar itu bayarlah teman-teman sekalian. Ya kan 2.000, kalau kita bisa kasih 5.000 biar mereka semangat untuk membersihkan dan toiletnya bersih. Kalau kayak gini kan jorok banget. Masa masih kuning-kuning kayak gitu, aduh. Parah banget nih, jorok. Terus gimana nih bos? Aduh. Gila, aduh, sudahlah ini tak layak lah bang, tak layak lah RR disebut kayak gini, susah ya guys ya. Orang tidak menjaga itu, aduh, itu susahnya. Rest area jalan tol, view terbaik, aduh kotor dan bau guys, gila guys, ya Allah. Ya Allah, sampah di mana-mana. Jadi saya bilang kan kemarin di vlog saya itu, di tempat saya itu guys jarang teman-teman menemukan seperti ini. Tapi di tempat lain belum tentu ya, karena masih banyak orang-orang yang otaknya itu masih buang sampah sembarangan guys. Dia buang otak sembarangan, buang kebodohan dia sembarangan. Nah kayak gitu loh guys ya. Saking anyelnya saya, saking apa ya guys ya, susah dengan orang-orang yang seperti ini ya guys ya. Aduh, udah tahu itu tempat umum ya kan, rest area ya, sepatutnya dijaga dengan view yang cantik sawah, tapi malah ya Allah. Inilah bedanya kita guys, kualitas ya orang-orang kita ini kayak gini nih guys kualitasnya. Bukan menjelek-jelekkan, tapi fakta yang ada, dan ini orang Indonesia sendiri yang ngevideoin, dan saya juga melihat nih kayak gini faktanya guys. Inilah ya SDM kita yang istilahnya suka buang sampah sembarangan. Kapan mau maju, kapan menjadi negara bersih, rakyatnya aja kayak gini guys, gila. Tumpukan sampah udah membusuk dibiarkan guys. Kemana petugasnya ini? Ini di tol loh, baru loh ini, gila banget ya Allah. Ini jorok banget, daerah mana nih guys? Jorok kalian tuh ya, jorok banget guys. Janganlah kayak gini guys, ya Allah, jaga lingkungan tuh. Kalau ada apa-apa nanti ya kan, nah kalian juga yang kena. Jangan membuat sembarangan ya kan. Udah ditulis. Seorang pelancong dari Amerika terpegut dengan RNR Malaysia. Katanya ini di Malaysia, di negara jiran kita guys ya, tetangga kita, negara tetangga nih guys. Kita lihat RNR-nya guys, atau rest areanya. Kagum dan terharu, itulah reaksi ramai selepas melihat pelancong dari Amerika Syarikat. Beda guys. RNR Malaysia yang selama ini mungkin dianggap biasa oleh rakyat tempatan. Bila seorang asing menyatakan bahawa beliau tidak pernah melihat tempat rehat sebesar ini di negaranya sendiri, ia bukan saja membuatkan kita berbangga, malah membuka mata ramai bahawa apa yang kita ada sebenarnya bertaraf dunia. Kenyataan Terry Pennell bukan pujian kosong, sebaliknya satu peringatan untuk menghargai kemudahan yang kita miliki. Tambahan pula, netizen yang mengesyorkan dia melawat RNR lain seperti Seremban dan Sungai Buloh jelas menunjukkan semangat kita sebagai rakyat Malaysia dalam menerangkan sesuatu yang baik tentang negara sendiri. I don't know where Malaysians are sourcing their architectural creativity, but I've arrived to an RNR in Perak. Wah, mewah kali nih, mewah kali. Sini belum ada nih. Maksudnya saya belum menemukan gitu ya kan. Selama saya naik tol belum ada yang ada eskalator kayak gini guys. Kayak mall ini guys. Kayak mall ya kecil gitu, tapi semi mall, tapi gila memang keren banget dan bersih gitu. Nah kayak gini guys, menjaga, ya dijaga gitu. Memang saya lihat ya beberapa tahun lalu ketika tol baru jadi, saya istilahnya bisa naik tol ya kan, dan bisa melihat bagaimana suasana di rest area. Ada yang ya kumuh, ada yang toiletnya jorok banget, dan like that. Banyak orang yang otaknya itu nggak tahu kemana. Banyak orang yang tidak sadar setelah istilahnya buang buang kotoran mereka, ya kan? Harusnya kan disiram dan lain sebagainya, itu enggak guys.
Banyak saya menemukan itu di rest area di Indonesia. Kalian orang Indonesia pasti pernah seperti itu. Dan itu membuat trauma anak saya, sehingga anak saya itu kalau di rest area harus mencari yang bersih, guys. Harus mencari yang bersih baru dia mau BAB ataupun BAK gitu kan. Kayak gitu, guys. Gila nggak? Di di tempat belanja juga sama seperti itu. Otak kalian tuh di mana, guys? Pakailah otak kalian tuh. Apa kalian di rumah juga seperti itu? Aduh, susah lah guys. Kita ngomong sama orang-orang kayak gitu tuh. Kalau udah dibanding-bandingkan kayak gitu, jangan dibanding-bandingkan lah kita. Otak kalian itu kayak gitu. Kan tidak mau jaga lingkungan. Ketika lingkungannya rusak, ketika lingkungannya berserakan sampah dan lain sebagainya, ketika bau kalian yang keluar-keluar, padahal kalian yang bawa sampah, ya kan seperti itu, guys ya. Jadi kita hargailah lingkungan kita. Kita tuh bekerja sama dengan alam ya. Berhidup berdampingan dengan alam. Makanya alam tuh dijaga, sampah tuh dibuang pada tempatnya gitu loh, guys. Ya please lah. Kenapa di negara jiran kita, tetangga kita bisa, kok kita enggak gitu kan? Apakah seterpuruk itu gitu loh, guys ya? Otak kita ini tidak pernah menjaga kebersihan, tidak paham dengan kebersihan. Saya bukan ngomong kepada orang yang bersih ya, saya ngomong sama orang yang suka sama kotor-kotor tuh. Bukan istilahnya ini ya guys ya. Sadarlah gitu loh, bukan istilahnya menjelek-jelekkan atau menghina. Sadar kalian itu ya. Buang sampah sembarangan. Aduh, gila. Aku menemukan itu banyak kali guys, banyak kasus. Sering itu terjadi kepada saya. Aduh, dan saya cari petugas gak ada, baunya sudah, sudah lah guys ya, tak tahu lah saya mau ngapain tuh. Kadang ada petugasnya juga kayak enggak gak mau tahu gitu loh guys ya, dibiarin aja biar ada orang mungkin yang nyentor dan lain sebagainya. Sudahlah. Aduh, susah guys ya. Never mind. Exercise. Wow, this is my heaven. Excellent. Wah, beda emang kualitasnya guys. Looks like so much culture just at an RNR. What the? Ini membuat saya shock. Memang beda banget. Russian samovar. Just tell me, can you believe this is an RNR, guys? Such a splendid surprise on my way from Kuala Lumpur. Jadi kayak kita jalan-jalan, tapi kita menemukan tempat-tempat rest area yang membuat mata kita ataupun badan kita ataupun ya pikiran kita itu menjadi wow, cantik banget nih, kayak kita tuh jadi healing jadinya kan. Bukan istilahnya ketemu sama orang kayak gitu, bukan orang sih, perbuatan orang kayak gitu, buang sampah sembarangan kayak gini kan. Sama-sama menjaga, orang bule ke situ juga menyanjung, ya kan? Karena kenapa? Karena bagus gitu kan? One of the coolest things about traveling in Malaysia. Bersih guys, rata, rapi. If you've never been here, these places are great. It's just so happening. They're like little mini tourist spots themselves. Just look at this. Nah itu guys, RNR-nya bagus kan? Sama nih, daerah Semarang juga bagus-bagus saya lihat. Ya kan, daerah Semarang, terus daerah mirip hampir-hampir ke Surabaya itu juga bagus ya, kayak gitu. Jadi kita tuh jaga gitu lingkungan kita guys. Nggak semua jelek di Indonesia, enggak, tapi ada beberapa yang memang mereka tuh kayak gitu. Saya mau ke Surabaya aja, berhenti di 2 istilahnya rest area. Yang satu tuh langsung saya pergi guys, karena kotor gitu. Tapi sekarang setelah saya balik ya di 2025 yang awal dulu, nah itu saya pulang kan. Nah di situ juga sudah mulai bagus. Nah ini berarti ada kesadaran ya kan. Karena rest area kalau sepi guys ya kan, penjualnya kan tidak dapat income. Sedangkan kalau saya dari Surabaya mau ke Solo itu rest areanya udah bagus-bagus semua dan dijaga sama orang Surabaya, dijaga sama orang-orang yang deket-deket Jombang kayak gitu, kayak deket rumahnya Cak Lonjong itu bagus-bagus juga guys rest areanya guys. Karena orang-orang yang sana tuh open minded gitu loh guys ya. Beda sama orang-orang yang istilahnya udah dijadiin ini sama pemerintah ataupun orang-orang swasta dan lain sebagainya, setelah jadi nggak dijaga, itu sudah hancur sudah guys ya. Mau jadi kemana, mau dibawa kemana tidak tahu sudah guys ya. Itu akan mematikan ekonomi sebenarnya. Itu tergantung kita semua. Ekonomi mau maju ya tergantung daripada kita. Pemerintah sudah mendanai banyak, tapi kitanya jorok-jorok aja, tidak welcome kepada turis, malah malak turis dan lain sebagainya.
ya sama aja, orang nggak bakalan datang lagi untuk meningkatkan perekonomian kita. Makanya kita harus pinter-pinter open minded guys. Jangan sampai istilahnya dengan hal kecil seperti itu, dengan kebersihan yang paling utama itu kita malah menyepelekan gitu loh. Kita belajar dari negara jiran kita ini guys. Dipuji terus nih sama bule nih. Oh cantik gila. Do not compare to what we Ini mah bukan arena ini mah mall ya. are used to when we think about Oh gila. rest areas in Australia. They've got everything here. Sana tuh bisa gede-gede gitu rest areanya guys. Shop. There's a little playground for the kids. It's really Ada playgroundnya juga gitu kan. There's a surau up here, so I can get my prayer done. Cantik What suraunya an guys. amazing place to have a rest, eat, drink, pray, fuel up, and now back on the road. This RNR hasn't been updated for a while. And that's the whole point, because it's a living witness of the fact that Malaysia has been modernized since forever. Wow. Not just recently. RNR Machap was built in 1993 and 15 years later it 1993. got a fully air-conditioned makan-makan space. I mean, I think it only happens in Johor. Gila. And I find it fascinating that many design elements remained unchanged. Gila sih guys, memang bersih banget, bagus banget guys. Ini mah kayak kita ke apa ya, shopping kecil gitu, kayak tempat shopping kecil gitu. Nah ini maju lah ekonominya mereka. Even before some of us were born. And by the way, on the roof of this R&R, they've installed solar panels. Love the vibe. We'll be back. We stopped in our stop Seremban. to get bread. And the convenience store called Sio Korea. But the good thing is, this is a shop and upstairs there is a library. Semua tuh tergantung dari orangnya guys. Kalau orang yang di situ menjaga ya bagus seperti ini jadinya. What is this? So good. Jauh banget. Terus kapan kita maju ya kayak gini? Station. Yeah. Oke, Long ramen. mantap. Very good. Wah, So then silver ramen. Yes. Chili limau. cili limau, Chef lontong. What is this? chef lontong, Oh, there's a big package. cak lontong kalau di Indonesia tuh ya. Okay. Famous food truck. Yeah. Every kind of ramen. Oke, mantap. Bisa gitu minimarket gitu ya guys ya. Wah, That's the famous one. iya ini mau minimarket guys. Tengok Dian. dia Melaka cuti Malaysia. Jom Dr. share apa yang ada dekat sini nanti Ni saja ni singgah sekejap kita berhenti makan dekat RNI Air Keruh. Tapi best Air Keruh. makan kena jaga diet juga. Jom Dr. share sesuatu dekat dalam. Aha. Cuba tengok RNI Keruh Melaka ni memang sangat bersih lah facilities dia. Lepas tu cantik je dia orang gantung bendera Malaysia ni. Semangat orang Mantap, Melaka. Tapi betul. yang doktor nak tunjuk ni satu kedai kat tepi yang menjual nasi ayam penyet. Yang menariknya kedai ni Nasi ada ayam letak tahu jumlah kalori dekat setiap Oh, meja. iya. Cuba tengok. 430 kalori untuk satu set ayam penyet. Alamak, doktor kena cari yang rendah kalori sikit lah ya. Hihihi, doktor makan bihun goreng je lalas dekat RNI Keruh Melaka ni. Memang the best Wah, lah. keren Ada sih. tank siap dengan kapal layar zaman dulu yang mencerminkan imej negeri Melaka. Apa-apa pun RNR ni doktor bagi 5 bintang. Terbaik. I went to an R&R for the first time in Malaysia the other day, and it is so much nicer than what we have in the United States. So in the US, we have these rest areas that are just like on the side of the highway. You just kind of pull off to the side, and the only thing that's there are just like a couple of bathroom Iya. stalls. Kita lihat di sana dia negaranya mereka juga simple ya guys ya. Hanya di Malaysia ini And a few vending machines. bisa bagus. Di Indonesia If you're juga super bagus lucky, guys. there Gila. might be like a map on the wall telling Nanti you kita where lihat you lah are, di Indonesia as yang well bagus tuh kayak as apa. Maybe Wi-Fi, but that's not always typical. And then on the outside of the R&R, there's usually some picnic tables and a place to walk your dog.
The R&R in Malaysia, on the other hand, has an entire food court with like fresh food being made. The Keren bathroom is banget. big and there's a lot of stalls to choose from, whereas in the States there's like 4 stalls and they smell bad and they're running out of toilet paper. There's an entire area inside to sit, and of course there's surau so that people can pray. But the thing that was the most striking to me was that the R&R in Malaysia is very family friendly. And it's not just the Family R&R friendly. in Malaysia, but it's just like, I think Malaysia in general is very family friendly. The R&R, it has like the little toilet, the little sink. Beda kan, beda kan. Coba lihat tuh, lihat toiletnya, bersihkan, bersihkan, nggak jorok kan. Kayak gitu guys. Kita harus jaga gitu ya. Memang ada apa namanya petugasnya. Ya itulah gunanya, istilahnya bagaimana kesinambungan ekonomi, ada pekerjanya, ada istilahnya yang makan di sana, ya kan? Itu kesinambungan gitu loh guys ya. Beda sama kita nih, pengennya ya udahlah biar gak ke situ orang lah, udah biarin aja, biar udah usah diurus lah ya. Gak balik lah orang, susah ya kan. For the kids, that was the Pengennya first thing that I gimana, noticed. maju tapi And then gak when I mau went down to the dimajuin. food court area, then I noticed that there was also a playground for children. Keren banget itu playgroundnya. About how in Malaysia, Uh-huh. like, everything is catered to having like a large family unit and catered to like children being in the space. Whereas in America, it's not really encouraged to bring your kids everywhere. Like in the US, like people don't like kids on an airplane. People don't like the sound of babies crying. People don't like nursing mothers. Nggak mau Like in kebisingan the gitu. US, like it's normal for you to have a babysitter so that like when parents go out, they don't have to bring their kids. You just leave your kids at home with a babysitter. And even with the current president of the United States, like they're literally trying to take away all these programs and things that are supposed to help children, because I think America just hates kids. Yeah. Pokoknya. Anyway, shout out Malaysia for being kid friendly. Oke guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, kondisi rest area di Indonesia yang ada di video ini memang menampakkan kejorokan-kejorokan guys, supaya kita sadar gitu. Di tempat jiran kita di Malaysia itu dijaga gitu. Sama di Indonesia juga ada guys ya. Di sini kita akan lihat di sini ya guys ya, rest area gitu kan, yang memang bagus gitu. Area tercantik nomor 2 di Jawa guys. Nah lihat guys. Bagian depannya, ini bagian belakang. Oh cantik Ini banget. kita masuk aja ke mobil biar nggak kepanasan. Bersihkan, Jangan guys. dulu ya guys, kok anaknya dikasih jajan kemasan. Iya. Tapi ya harus hati-hati banget ngasih jajanan anak karena banyak pengawet pemanis. Nah ini jadi. ada juga minimarketnya guys. Makanya aku kasih cimi ubi. Ini itu snack tanpa micin, bahannya dari ubi. Rasanya beneran enak banget. Oh, ini camper Bikin van, sama mantap sekali. ini. Orang tua sampai anaknya doyan semua. Cimi ini nggak bikin batuk ya karena nggak pakai micin, tapi rasanya tetap enak banget. Oke. Apalagi sambil lihat pemandangan kayak gini. Ini rest area kilometer 66 Pandaan Malang. Pandaan Surabaya. Malang. Jangan lupa di save videonya supaya nggak. Oke, di sini tidak menampakkan nih guys ya kecantikannya, Area apa ya? tapi gunung-gunungnya, pemandangannya yang cantik guys, mantap. Kita lihat lagi guys, ada lagi guys ya videonya. Area mana yang paling bagus? Gue udah di rest area kilometer 57 dan kalian semua tahu lagu. Nah, mantap. Rest area 57 ini ya jadi favorit banyak orang karena lengkap banget. Lu bisa dapetin apa aja di sini, semuanya Yap. ada. Contoh ya, Pizza Hut di rest area itu jarang banget loh, tapi di sini Bener, tuh ada. Terus ada. tempatnya estetik, toiletnya bagus. Nah, kayak gini guys, kayak gini nih kalau dirawat ini guys ya. Jadi ya haruslah dirawat, haruslah dijaga gitu loh guys ya. Rest area itu kan tempat kita beristirahat ketika penat, untuk istilahnya menghilangkan penat kita ya, duduk di rest area, ngopi, ke toilet dan lain sebagainya. Kalau bersih kayak gini kan enak guys. Kayak tadi itu apa guys, gak dijaga guys ya. Banyak tempat yang istilahnya bagus iya, tapi ada beberapa tempat yang memang harus dikasih tahu gitu, dikasih paham kayak gini nih loh. Di Malaysia bagus, di Indonesia juga ada yang bagus gitu loh. Cuman kita mau ngasih tahu sama orang-orang yang nggak ada otaknya tuh kan, yang istilahnya otaknya tuh kemana gak tahu, dibuang sampah gak tahu gimana, yang istilahnya kencing sembarangan lah,
toilet gak dirawat lah dan lain sebagainya. Jadi kita kasih tahu orang-orang kayak gitu guys. Dengan adanya seperti ini, toilet bagus kayak gini, orang kan senang gitu loh. Tapi karena ini rest area favorit banyak orang, mantap, rame banget. Rankingnya gue taruh paling atas nih, setara sama kilometer 97 dari rest area kilometer 72A. Dan ini jauh lebih bagus daripada yang 72B kemarin. Sumpah, ini tuh nyaingin 57 banget. Gue gak nyangka mantap. Nah gitu. Ada Levi's, ada Gramedia. Gila. Yang penting nih, toilet mall gak sih ini? Di sini tuh iya bener, toiletnya kayak mall guys, gila. Potensinya besar untuk nyaingin kilometer 57, cuman sayangnya masih banyak yang belum keisi. Jadi sementara gue masih mulai agak sepi ya. 88A. Dan yang langsung menarik perhatian mata ini Masjid PS, toiletnya bagus. Di bawah banyak restoran-restoran besar dan tempatnya ini udah asri, sejuk ya. Nah, di atas lebih lengkap, pilihannya banyak banget dari yang mahal sampai yang murah. Mana ini turunnya capek, Pak. Jadi gue kasih nilai A. Rest area mana yang paling bagus? Gitu guys. Kita bisa lihat gitu kan. Kalau dirawat itu pasti bagus ya. Pasti bagus dan itu menyenangkan ketika kita perjalanan. Jadi kayak masuk ke dunia lain, dunia dimana istilahnya ketika kita penat berkendara melihat jalan yang lurus saja di tol gitu kan, dengan adanya rest area ini kita bisa terbantu gitu loh guys, merefreshing otak kita supaya tidak mengantuk gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau rest areanya jadi kayak kumuh kayak tadi kan, kita jadinya halah sudahlah ayo pergi aja, gak usah lah ya. Jadi malas kita kan, seperti itu guys ya. Nah itulah tadi guys perbedaannya ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga ini menjadi pelajaran dan juga pengetahuan bagi kita, sehingga kita lebih baik lagi ke depannya guys, sehingga kita lebih memperbaiki lagi nih orang-orang yang otaknya gak ada atau tidak bisa merawat ya, tidak bisa istilahnya untuk apa namanya menjaga seperti itu kebersihannya, buang sampah di mana-mana. Aduh sudah lah guys ya. Nah kita kasih pelajaran, kita kasih tahu gitu loh guys ya. Jadi belajar itu kan nggak hanya di sekolah gitu, di sini kita juga bisa belajar kan, seperti itu guys ya. Melihat istilahnya yang di tempat-tempat luar negeri aja bisa bagus kayak gitu, dengan orangnya yang sama dengan kita, bisa makan nasi ya kan, makan lauknya juga ayam dan lain sebagainya. Tapi kenapa bisa mereka menjaga lingkungan mereka, menjaga istilahnya rest area mereka, sedangkan kenapa kita tidak gitu kan? Sebagian yang tidak, tapi sebagian lagi banyak juga yang rest area bagus di Indonesia kan, seperti itu guys ya. Nah itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.